Perang urat syaraf antara Shandy Harun melawan Setiawan Jody nyaris semuanya bermuara dari klaim bahwa pihak lawan sudah berbohong. Jody menuduh Shandy menggelapkan asal-usul anak, Shandy balas menuduh Jody memalsukan akta pernikahan mereka. Kalau Shandy tahu bahwa Jody telah berbohong, kenapa Shandy bisa lama bertahan sebagai istri Setiawan Jody? Saya sudah nggak bertahan sebenarnya. Sudah tidak bertahan. Kita dari pertama juga sudah masing-masing gitu. Sudah masing-masing. Penampil dibayar dengan harga sukarela. Belakangan muncul kabar dalam laporan pertanggungjawabannya, I.O yang dikepalai oleh Cutianti memasukkan biaya untuk honor Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier tak dibayar. Cutianti tampak emosi saat wartawan berusaha melakukan klarifikasi kepadanya. Terus terang saya sama Mas Dedi tidak ada masalah. Kalau mau jelas tanya dengan Mas Dedi. Hanya itu, yang lain no comment. Oke? Saya tidak ada masalah dengan Mas Dedi. Mas Dedi itu dia jangan disalahin loh. Dia itu udah luar biasa loh hatinya. Saya sendiri nggak ngerti, saya juga ngomong sama Ibu Cutianti, saya bilang saya nggak tahu siapa yang ngomong ke wartawan, tiba-tiba ada yang menghubungi saya. Nah, yang menghubungi saya ini mengakunya dari pihak pembuat acara lah, itu pembuat acara yang menanyakan saya berapa saya dibayar itu, karena menurut mereka membayar I.O itu sampai hampir 10 kali lipat dari yang saya terima gitu. Pada saya bilang, wah kalau gitu silakan hubungin I.O-nya. Saya berani sumpah saya nggak dapat segitu, tanda tangannya pun ada, saya dapatnya berapa gitu. Sekarang siapa yang benar, siapa yang salah? Sebenarnya yang harus dipermasalahkan adalah dari pembuat acara ke I.O. Kalau misalnya I.O-nya yang benar, berarti pembuat acaranya nipu saya. Kalau buat acaranya benar, berarti I.O-nya nipu saya kan. Pemirsa, ada pepatah mengatakan, kalau tangan kananmu beramal, jangan sampai tangan kirimu tahu. Sayangnya kita banyak beramal hanya untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bukankah itu sama saja dengan bohong? Pemirsa, berita tentang sengketa status anak antara Shandy Harun dan Setiawan Jody juga pantas mendapat perhatian menarik. Anehnya Shandy Harun lebih suka berpolemik lewat media, sementara Setiawan Jody langsung ambil jalur hukum. Lalu sampai kapankah sengketa ini akan berakhir? Lalu kenapakah Setiawan Jody tidak suka meladeni mantan istrinya lewat jalur media? Mari kita temukan jawabannya di Top Go Spot. Dalam banyak hal, Setiawan Jody mengambil sikap mirip dengan apa yang dilakukan Iputu Gede Arisute. Keduanya memilih bersembunyi dari pers kala namanya sedang menjadi bahan perbincangan hangat. Alhasil, Shandy Harun seperti dibiarkan bicara panjang lebar kepada media soal Marimbi Jody Putri. Sementara Setiawan Jody punya penyambung lidah yaitu lewat pengacaranya. Perseteruan antara Shandy Harun melawan Setiawan Jody juga menampilkan gaya perlawanan yang berbeda. Shandy lebih senang berperang lewat media, sementara Setiawan Jody ambil jalan pintas, lapor ke pihak berwajib. Seharusnya memang urusannya adalah saya dan wartawan, dan dia juga dengan wartawan, bukan dengan kepolisian gitu. Ya kalau misalnya saya tidak mau bicara sama dia, saya punya hak, dia juga punya hak. Ya sudah, berantem aja sama wartawan, bicara aja. Nanti juga wartawan bosan sendiri kan? Gitu, tidak perlu ke kepolisian, maksudnya begitu. Tapi dia mau ke kepolisian ya sudah, sampai akhirnya tidak bisa bertemu saya dan anak saya, dia masukin saya ke polisi. Itu udah sifatnya dia dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Pernahkah terlintas dalam benak Shandy untuk menyelesaikan sengketa anak ini lewat pertemuan empat mata dengan Jody? Kalau saya tidak mau, karena saya berpuluh-puluh tahun sudah traumatik gitu. Jadi saya tidak marah, tidak benci, tidak apa. Jadi saya hanya ingin biarkan saya sendiri. Itu aja saya minta. Perang urat syaraf antara Shandy Harun melawan Setiawan Jody nyaris semuanya bermuara dari klaim bahwa pihak lawan sudah berbohong. Jody menuduh Shandy menggelapkan asal-usul anak, Shandy balas menuduh Jody memalsukan akta pernikahan mereka.
Kalau Sandy tahu bahwa Jody telah berbohong, kenapa Sandy bisa lama bertahan sebagai istri setiawan Jody? Saya sudah nggak bertahan sebenarnya. Sudah tidak bertahan. Kita dari pertama juga sudah masing-masing gitu. Sudah masing-masing ya, tapi gimana, itu rumah saya katanya. Jadi demi anak-anak aja dia datang seenaknya, nanti setengah hari, nanti seminggu sekali, nanti 2 minggu sekali, suka-suka dia aja. Jadi kayak rumah saya adalah tempat singgah. Butuh waktu itu tidak 1 tahun 2 tahun, saya butuh waktu sampai 11 tahun perjuangan saya ini gitu. 11 tahun kayaknya sudah cukup gitu. Jadi dia masih mau pun masukin saya ke polisi itu dari dulu sampai sekarang tuh cita-citanya tuh tercapai gitu. Jadi ya bravo lah buat dia. Menurut Sandy, kenapa Jody berkeras untuk mengakui bahwa Marimbi adalah darah dagingnya? Apakah itu bukan wujud kecintaan setiawan Jody terhadap Marimbi? Terlepas dari Marimbi itu belum tentu darah dagingnya. Dia bukan mengenai cinta. Dia bukan cinta itu. Itu egois gitu, karena harga diri. Anaknya 2 pun juga kurang perhatian kok gitu. Dia mau ambil ketika saya silakan ambil gitu. Jadi dia punya sesuatu yang hanya dia yang tahu gitu. Jadi anak orang mau diakuin juga, jadi susah. Jadi saya mau terangin bagaimana ya. Sengketa anak antara Sandy Harun tampaknya masih akan terus memanjang. Apakah pada waktunya nanti setiawan Jody juga akan muncul ke depan publik untuk bicara? Rasanya tidak dalam waktu dekat ini. Jody bahkan hanya mau berkomunikasi dengan wartawan lewat SMS. Intinya, Jody sengaja membiarkan Sandy harus terus memfitnahnya sampai puas. Anehnya, Sandy juga mengaku kerap mendapat SMS bernada ancaman dan penghinaan dari Jody. Penghinaan di SMS, saya dimarah-marahin, di telepon ke adik saya dengerin aja kata-kata dia marah-marahin saya, menghina orang lain gitu, saya denger aja dia ngomel-ngomel gitu. Kalau sengketa tak kunjung berakhir, korban sesungguhnya adalah Marimbi. Pemirsa, jika Anda kebetulan sedang jalan-jalan ke Bandung dan Anda fansnya Peter Pan, Anda harus mampir ke base campnya Peter Pan. Namun jangan sekarang dulu pemirsa, karena base camp itu masih dalam tahap renovasi. Yang bisa Anda lakukan adalah menyaksikan serunya kisah perjalanan para finalis Indonesian Idol yang baru saja dari Bandung untuk berbelanja dan menghibur fans mereka. Pemirsa, inilah GoSpot. Kota Bandung dan segar hari Minggu kemarin kedatangan rombongan finalis Indonesian Idol. Ke-9 finalis sedang melakukan kunjungan sekaligus bertemu fans mereka di Bandung. Lihat saja perjalanan mereka di sana. Saat berada di toko maupun di atas panggung, para fans tak henti-hentinya meminta tanda tangan atau berfoto sejenak. Ngomong-ngomong soal Bandung tak akan lengkap kalau belum berbelanja di factory outlet. Apa saja sih yang kalian beli? Kan rencananya kita mau bertukar kado. Sekarang lagi belanja buat yang disuruh tukeran dulu. Rencana aku mau ngabisin voucher tuh buat celana jeans aja. Karena masih kurang celana jeansnya. Enggak, bukan agak susah banget. Makanya ini udah ketemu 3 ini aja udah seneng banget. Yang pastinya saya sudah mendapatkan jaket kulit. Setelah mengikuti rombongan Indonesian Idol, awak GoSpot menyempatkan diri menyambangi base camp Peter Pan. Mungkin saja kami bisa menemui mereka sedang latihan dan menyapa Ariel yang baru saja menjadi bapak. Namun sayang, GoSpot hanya bertemu dengan Uki. Gitaris Peter Pan ini kemudian bercerita soal rencana Peter Pan ke depan. Base camp-nya yang pasti sih yang pertama buat ini ya, the fans club. Mungkin dari dulu kita kalau di Bandung tuh belum ada tempat di mana fans bisa datang atau foto-foto, ngirim surat mau daftar fans club. Terus mau ada juga studio di mana kalau misalnya studionya udah jadi kan kita mungkin bisa lebih produktif, nggak usah nyewa studio. Jadi apa yang ada di benak langsung ke base camp, latihan bareng-bareng gitu. Biar intinya sih supaya Peter Pan bisa lebih produktif dalam segala bidang aja. Kita kan mau masuk album Alexandria tuh bulan Juli. Otomatis sekarang tuh emang semuanya di rumah masing-masing pada bikin lagu semua gitu.
bulan Juni ini pengumpulan lagu, pertengahan Juni mulai ngaransemen lagu, Juli kita masuk studio lagi. Setelah berbincang sejenak dengan Uki, Andika yang baru saja bangun tidur akhirnya mau juga diwawancarai. Andika lantas bercerita soal rumah di Jalan Lombok ini yang sedang dalam tahap renovasi.